gimana? Udah ngapain aja nih selama di rumah aja? Tetap jaga kesehatan ya. Teman-teman, pernah nggak sih ketika lagi cari informasi di internet, terus tiba-tiba ada pop-up atau iklan muncul yang fotonya berbau pornografi? Nah, pornografi ini menjadi satu hal yang kontroversial di media, terutama di internet. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pornografi yang merajai konten negatif di internet. Pernah nggak kepikiran kenapa ada pornografi? Pornografi ini ternyata sudah ada sejak dulu. Terdapat bukti sejarah yang mendukung adanya pornografi di kebudayaan barat. Kemudian di tahun 1834 ditemukan toko-toko yang berada di Holywell Street, London yang 57% diantaranya menjual bahan-bahan yang bersifat pornografi. Namun tidak ada kepastian kapan pornografi itu muncul. Hal itu barangkali karena isu tersebut tidak pantas untuk diperbincangkan. Kemudian pada tahun 1983 internet muncul yang akhirnya pada awal 2000-an disusul lahirnya jejaring sosial dan platform-platform yang lain. Perkembangan ini tentu saja tidak terlepas dari adanya perkembangan internet. Perkembangan internet mempengaruhi ketersediaan pornografi di dunia ini menjadi meningkat. Sayangnya pornografi memang tidak terlepas dari aspek kehidupan. Misal dari segi komersialisme. Di Amerika pada tahun 2007, industri film dewasa yang bertempat di San Fernando Valley menghasilkan 14.000 triliun. Kemudian pada Maret lalu di Italia terdapat situs film dewasa yang menawarkan akses layanan gratis ke masyarakatnya. Ayo, kenapa industri film dewasa ini kok bisa berjalan? Jika kita lihat dari segi biologis, pada usia tertentu manusia mengalami masa pubertas yang dipengaruhi oleh hormon androgen. Hormon ini membuat manusia memiliki minat terhadap perilaku seksual. Untuk memenuhi keinginan minat perilaku seksual ini, tentu saja manusia mencari sesuatu yang dapat memenuhinya. Nah, itulah mengapa industri film dewasa bisa berjalan, karena dia menyediakan penawaran untuk memenuhi permintaan. Kemudian pada tahun 2017, Pornhub, salah satu platform penyaji konten pornografi, melaporkan bahwa adanya peningkatan pengguna yang mengakses via mobile. Pada tahun 2013, akses via mobile hanya 45%. Pada tahun 2017, angka itu meningkat menjadi 67%. Kemudian di Indonesia, Kominfo menyatakan adanya aduan konten negatif didominasi oleh pornografi sebanyak 1.028.702 temuan konten pornografi dari 1.219.904 temuan konten negatif lainnya. Dan per Januari 2020 ditemukan adanya aduan masyarakat mengenai konten pornografi sebanyak 5.948 dari 21.305 temuan konten negatif lainnya. Dalam hal ini tentu saja pemerintah sudah berupaya untuk memberantas pornografi dengan cara melakukan pemblokiran di aplikasi atau situs tertentu. Google sebagai pelanggan juga menciptakan self search. Facebook pada Maret 2019 menciptakan artificial intelligence untuk mendeteksi hal-hal yang berbau mesum. Pada dunia internet, pornografi tentu saja memang sulit diberantas jika kita semua tidak ikut andil. Misalnya saja dimulai dari diri sendiri, kita berusaha untuk lebih memanfaatkan internet dengan bijak, menghabiskan waktu dengan lebih bermanfaat, dan selalu ingat bahwa internet itu ada untuk membantu pekerjaan manusia. Jadi gunakanlah internet secara bijak. Terima kasih, sekian dari saya, sampai jumpa.